Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sampai kepada kita semua umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita hadir semua. Kemudian pakaian harus dirapikan, posisi tempat duduknya juga dirapikan. Ya, sebelum kita lanjut pada materi, Bapak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan Bapak terkait materi tentang meneladani semangat literasi dan produktivitas seni dan bait al-hikam pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran bait al-hikam dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Pertanyaan yang kedua, di balik keberhasilan Daulah Abbasiyah mencapai keemasan terhadap keharmonisan intelektual antara umat beragama, bagaimanakah gambaran keharmonisan tersebut? Pertanyaan yang ketiga, mengapa umat Islam pada masa Bani Abbasiyah mengalami zaman keemasan? Pertanyaan yang keempat, masa Abbasiyah mengalami zaman keemasan di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan apa saja yang mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah tersebut? Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan Bapak tadi. Ya, kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu meneladani semangat literasi dan produktivitas seni dan bait al-hikam pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam, memiliki semangat untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan seni dan bait al-hikam di era Daulah Bani Abbasiyah serta memiliki kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendalaminya.
Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat infografis bait al-hikam sebagai bentuk keharmonisan intelektual antar agama. Baik, kita lanjut. Adapun materi kita pada pembahasan yang pertama yaitu mengenal Daulah Abbasiyah. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan daulah? Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Kemudian, siapakah keluarga Abbas yang dimaksud pada Daulah Abbasiyah? Keluarga Abbas yang dimaksud adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas As-Safa, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Namun masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. Lima tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun. Tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Selanjutnya, keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Khalifah Al-Hadi meninggal dunia. Khalifah Al-Hadi adalah kakak dari Harun al-Rasyid yang menjadi khalifah keempat setelah Al-Mahdi. Khalifah Harun al-Rasyid berkuasa selama 23 tahun, yakni dari tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid membentang sampai perbatasan India di timur. Negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah diantaranya ialah Iran, Afghanistan, Jazirah Arabia di selatan, serta Afrika Utara kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah juga membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Kemudian kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu keindahan kota Baghdad dan daya tarik bait al-hikam. Khalifah Al-Mansur setelah dikukuhkan menjadi khalifah memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia mempekerjakan sekitar 1000 arsitek. Di sekeliling Baghdad dilapisi oleh dua tembok besar yang tinggi 90 kaki, sekitar 27 meter. Di luar tembok dibangun parit yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Tepat di tengah kota bundar itu dibangun istana emas Al-Qasr Al-Az-Zahabi. Di samping istana dibangun Masjid Jami Al-Mansur seluas 100 kali 100 meter dengan kubah menjulang ke atas setinggi 130 kaki.
atau 39 meter. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinah As-Salam atau kota perdamaian. Tata kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar. Karenanya Baghdad dikenal dengan istilah kota bundar. Ada 4 gerbang yang dibangun untuk menuju pusat kota. Di setiap pintu gerbang terdapat menara pengawas yang dihiasi ukiran-ukiran yang indah. Berikut ini adalah beberapa bidang seni yang berkembang di Baghdad dan berhasil diabadikan dalam catatan-catatan tertulis para sejarah. Yang pertama, seni arsitektur. Yang kedua, seni patung dan lukis. Yang ketiga, seni industri. Yang keempat, seni kaligrafi. Dan yang kelima, seni musik. Kemudian Bait Al-Hikam sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pada awalnya Bait Al-Hikam didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada awal masa pemerintahannya. Saat itu Bait Al-Hikam difungsikan sebagai perpustakaan pribadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bait Al-Hikam diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Bait Al-Hikam juga berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan. Al-Ma'mun juga mengembangkan Bait Al-Hikam menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Sejak menjadi lembaga formal, Bait Al-Hikam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikam bukan lagi sekedar berfungsi sebagai biro penerjemahan, tetapi berkembang sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Penerjemahan pun tidak hanya terbatas pada karya-karya berbahasa Yunani. Penerjemahan meluas ke buku-buku berbahasa Persia dan India. Banyak ilmu pengetahuan dan ilmuwan yang terlahir dan berkembang dari lembaga ini, seperti ahli kedokteran yakni Ibnu Sina, ahli astronomi yakni Al-Battani, ahli matematika Al-Khawarizmi. Di samping itu, Bait Al-Hikam juga melahirkan para filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Kemudian kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Setelah membaca perkembangan sejarah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa keemasannya, paling tidak ada 3 semangat yang bisa diteladani. Yang pertama, seni pangkal keindahan. Sebagaimana keindahan kota Baghdad yang telah kalian baca, kota Baghdad dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai seni arsitektur, seni patung, seni lukis, seni kaligrafi, sampai seni musik. Yang kedua, literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini tidak lain dikarenakan keberadaan pusat budaya literasi di Bait Al-Hikam yang berfungsi sebagai biro penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, toleransi pangkal keharmonisan. Para penguasa menjamin kebebasan beragama secara penuh, kebebasan dalam menjalankan agama di luar Islam di dalam wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah
menunjukkan semangat toleransi yang luar biasa sehingga menghasilkan keharmonisan intelektual di dalamnya. Ya anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.